Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Surya Abdul Rasid, NPM 193.19125, kelas Manajemen Keuangan Islam A. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Yang pertama, saya akan mempresentasikan pengertian persediaan. Persediaan ini adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan ini dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi ataupun suku cadang. Yang kedua yaitu fungsi persediaan. Fungsi persediaan di sini ada 4. Yang pertama itu menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau adanya inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan tidak tersedia di pasaran. Yang ketiga ada biaya-biaya dalam persediaan. Nah, biaya dalam persediaan ini ada 3. Yang pertama ada biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan ini adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Yang kedua ada biaya penyimpanan, yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang ketiga biaya kekurangan persediaan. Nah, biaya kekurangan persediaan ini adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Lalu ada model-model persediaan. Model-model persediaan di sini ada 4. Yang pertama ada model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat model persediaan dengan penerimaan barang. Lalu tujuan pengelolaan persediaan ini untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Terus untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Lalu ada mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Lalu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena apabila pembelian secara kecil-kecilan ini terjadi dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Yang terakhir, tujuan pengelolaan persediaan adalah menjaga supaya penyimpanan dalam investment tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya ini menjadi besar. Lalu pendekatan manajemen persediaan. Nah, pendekatan manajemen persediaan ini ada 2. Yang pertama ada pendekatan tradisional, yang kedua ada pendekatan just in time. Pendekatan tradisional yaitu operasi pendekatan merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Yang kedua, pendekatan just in time yaitu pendekatan yang meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan sehingga menekankan biaya itu sampai 0. Nah, pendekatan ini dikenal dengan pengelolaan aktivitas atau lebih menekankan pada tujuan strategis perusahaan supaya lebih komparatif. Lalu ada komponen manajemen persediaan dalam Islam. Nah, di sini ada 6.
Konsepnya itu yang pertama, menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Yang keempat, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Yang kelima, pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Sekian dari saya, Aldi Surya Abdul Rasid, telah mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.